Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali di channel saya. Hari ini saya akan membahas YouTuber kondang yang menjadi idola saya, menjadi mentor saya. Dia adalah Deddy Corbuzier, yang hari ini beritanya viral di media berkaitan dengan wawancaranya Deddy Corbuzier dengan Ibu Siti Fadilah, ex Menteri Kesehatan. Sebelum saya ngomong lebih jauh lagi, saya ingin mengatakan bahwasanya jujur, Tuhan saksinya, bahwa channel YouTube-nya Deddy Corbuzier adalah channel YouTube yang selalu saya ikuti. Karena memang channel YouTube ini keren dan mencerahkan. Tokoh-tokoh yang diundang di podcast tersebut bukan tokoh-tokoh sembarangan, dan videonya selalu menjadi viral dengan viewer yang sangat tinggi. Karena memang keren YouTube-nya Deddy Corbuzier ini. Jadi saya ulangi bahwa channel YouTube-nya Deddy Corbuzier adalah channel YouTube yang hampir saya selalu ikuti setiap hari. Ada beberapa channel lain seperti Refli Harun, ada Bosman Sontoloyo, ada YLC, ada Gondrong Labanan. Ada beberapa channel yang setiap hari saya ikuti karena sebagai YouTuber pemula, saya pengen mengambil pelajaran dari mereka. Dan juga saya pengen tercerahkan oleh konten-konten yang mereka angkat. Termasuk di videonya Deddy Corbuzier yang mewawancarai Ibu Siti Fadilah ini, saya menonton. Demi Allah, saya menonton. Di-upload tanggal 21 Mei 2020. Beberapa jam setelah itu saya tonton. Kalau nggak salah durasinya 25 menit 47 detik. Ya sekitaran itu, mungkin saya bisa salah. Dan saya tonton itu sekitar 21 atau 22 menit. Jadi saya nggak menonton full memang. Saya hanya menonton 21 menit sekian detik, sekitaran itulah. Dari video yang saya tonton tersebut, saya menangkap beberapa hal. Di sana diceritakan bahwa Ibu Siti Fadilah, ex Menteri Kesehatan, itu telah berhasil mengalahkan WHO dalam hal kasus flu burung tahun 2006. Jadi Ibu Siti Fadilah itu menggagalkan WHO untuk menyatakan bahwasanya flu burung adalah pandemi. Itu yang saya tangkap. Selain itu, ada juga Ibu Siti Fadilah mengatakan dia mencurigai bahwa virus corona yang sekarang terjadi ini adalah sebuah konspirasi yang orientasinya adalah bisnis, yaitu bisnis vaksin. Di video tersebut dia memang mengatakan bahwa kecurigaan dia bisa salah, bisa benar, mengenai dugaan dia bahwa virus corona ini adalah sebuah konspirasi. Dalam video tersebut saya juga mengambil satu kalimat yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Siti Fadilah mengatakan lebih baik menjadi singa sekali daripada menjadi kambing seumur hidup, kalau nggak salah seperti itu. Dan itu benar-benar kena di hati saya. Lepas dari itu, saya memang orang yang kurang setuju dan tidak setuju menganggap bahwasanya virus corona adalah konspirasi. Saya sampai hari ini masih percaya bahwa virus corona adalah sesuatu yang alami, dan itu adalah
hal yang wajar, sebuah perbedaan pendapat. Dan saya juga udah buat video saya tentang bahwa virus corona itu sebenarnya bukan konspirasi. Meskipun saya bukan ahli kesehatan, tapi dari apa yang saya dengar, saya baca, saya berpendapat bahwa virus corona adalah satu hal yang alami. Dan saya juga bisa salah, dan saya juga bisa benar. Dan setelah nonton videonya Deddy Corbuzier dengan Ibu Siti Fadilah, beberapa menit setelah itu saya berpikir, merenung, ini berbahaya kayaknya deh. Saya anggap video ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Satu, Ibu Siti Fadilah ini kan dalam masa tahanan yang sedang berobat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit asma. Tapi kok di rumah sakit kok bisa diwawancarai oleh Deddy Corbuzier? Saya takut ini akan menjadi sebuah delik. Izinnya berobat, tapi di rumah sakit malah bisa wawancara. Ini yang saya takutkan. Saya berpikir, dan saya berdoa pada saat itu, mudah-mudahan ini nggak jadi kasus. Saya berdoa, benar-benar berdoa. Karena jujur saya simpati dengan Ibu Siti Fadilah yang sudah berumur 70 tahun dan 4 bulan lagi akan selesai masa tahanan. Saya simpati sama beliau, dan saya juga ngefans sama Deddy Corbuzier. Jadi saya pengen, secara pribadi saya pengen bahwa video tersebut tidak akan menjadi sebuah delik hukum. Saya was-was pada saat itu. Dan video ini memang viral karena memang kontennya bagus. Video Deddy Corbuzier selalu viral. Untuk video ini sampai sekarang saya bikin video itu sudah mendapat viewer 3,6 juta. Video Deddy Corbuzier yang mewawancari Ibu Siti Fadilah ini. Jadi memang viral, dan bahkan sempat dikomentari oleh YouTuber tertua di Indonesia, Pesantren Ojolali, tukang donat asal Parung. Dia juga menonton full karena memang obrolannya keren. Senang saya, banyak manfaat yang kita bisa ambil. Jadi ini video keren, kontennya bagus, tapi sangat berbahaya. Dan terbukti, rasa khawatir saya terbukti hari ini. Saya membaca berita hari ini membuat saya sedikit khawatir, tapi juga menjawab kekhawatiran saya beberapa hari yang lalu di tanggal 21, di mana dalam berita ini mengatakan ada kemungkinan Deddy Corbuzier melanggar aturan Kementerian Hukum dan HAM, peraturan menteri, yaitu peraturan menteri tahun 2011. Di sana ada beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh Deddy Corbuzier, yaitu pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjenpas. Jadi dalam berita tersebut dinyatakan bahwa Deddy Corbuzier itu mewawancari Ibu Siti Fadilah tanpa izin. Yaitu selain pasal 28 ayat 1 juga diduga melanggar pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa peliputan hanya dapat dilakukan pada hari kerja dan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing unit satuan kerja. Nah, video ini
dari sumber berita ini dinyatakan bahwa video ini diduga dibuat pada tanggal 20 jam 21.30 sampai 23.30, jadi malam hari. Jadi bukan hari kerja, bukan jam kerja. Ini juga melanggar pasal 30 ayat 3. Selain itu juga ada pasal 30 ayat 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan peliputan harus didampingi oleh pegawai permasyarakatan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi harus didampingi. Sedangkan Ditjen Pas sendiri mengaku bahwasanya mereka tidak tahu menahu, bahkan video ini diduga tanpa izin dan dikunci dari dalam saat proses wawancara. Selain itu juga ada pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana. Nah, memang seorang narapidana bisa juga diwawancara oleh media. Beberapa kali saya lihat Metro TV mewawancara narapidana di rutan. Memang seharusnya izin. Nah, saya pribadi berharap bahwa Deddy Corbuzier tidak kena delik hukum dan bisa survive, tetap beraktivitas seperti biasa. Itu harapan saya sebagai seorang fans. Dan sini juga saya ingin menyatakan ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai seorang YouTuber. Harus berhati-hati lagi dengan konteks, yaitu caranya, dan konten, yaitu isinya. Karena dengan undang-undang yang sekarang ada, undang-undang ITE dan beberapa banyak sekali undang-undang, itu seorang YouTuber rentan sekali kena delik hukum. Jadi seorang YouTuber harus berhati-hati sekali dalam hal konteks dan konten. Kemarin ada beberapa YouTuber yang juga sudah saya angkat di video saya. Ferdian Paleka, ada juga Indira Kalista. Dan mereka memang, kalau saya anggap memang mereka konyol. Dan yang ketiga ini adalah Deddy Corbuzier. Dalam 1 bulan terakhir ini ada 3 YouTuber yang viral. Kalau Deddy Corbuzier saya pribadi mendukung, memberi dukungan kepada beliau agar selamat dari delik hukum. Tapi ini juga selain pelajaran buat kami para YouTuber, ini juga menjadi koreksi buat pemerintah dan juga Ditjen Pas dan juga RSPAD Gatot Subroto. Ini menandakan bahwa pengawasannya kurang. Dan ini benar-benar saya anggap kecolongan. Dan ini udah sering sekali terjadi oleh napi-napi lain. Ada yang sampai nonton tenis, ada yang liburan, padahal mereka izinnya berobat. Dan ini menunjukkan ini kecolongan lagi. Jadi ada kinerja yang harus ditingkatkan dari sisi aparat dan Ditjen Pas. Dan juga dari pihak rumah sakit, kenapa bisa orang lolos, itu juga hal yang harus direview. Seharusnya ada jam besuk, siapa yang membesuk, kepentingannya apa, sehingga tidak kecolongan seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya pribadi berharap Deddy Corbuzier tidak kena delik hukum
Yang kedua, Ibu Siti Fadilah mudah-mudahan selalu sehat dan bisa bebas nanti 4 bulan lagi tanpa masalah apapun. Dan video ini bukan menjadi sebuah kasus, itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.